say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Welcome back to U-Talk, UBGBS Talk, di mana kali ini tim U-Talk telah merangkum sebuah informasi, sebuah usaha, sebuah bisnis yang sudah sangat famous, inspiring many people, different product, different product. So kiranya nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah so Inggris deh. Different products. Yap, sit down. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say. For your information, si daun merupakan cemilan olahan sehat dan halal, tidak mengandung bahan pengawet, apalagi mengandung kamu. Enggak itu berat. Dikemas dalam olahan keripik, teksturnya renyah, gurih, ada yang manis juga. Bahkan ada abonnya. Cocok banget buat teman makan. Dan yang perlu kalian tahu, si daun mengandung banyak protein yang bergizi karena berbahan dari dedaunan asli Indonesia. Langsung saja kita perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Yusantio Raza. Saya mantannya. Hah? Ya Mantan pacar. Saya Ella. Saya ya istri dari suami saya. Latar belakang hobi mereka adalah Itu olahraga. Dulu itu saya main basket, tenis meja. Terakhir hobinya main bola. Kita sempat bikin album juga dulu. Oh gitu Pak? Iya, sama Charlie ST12. Yang membuatku tetap bahagia. Intinya saya mencari komunitas yang rame. Olahraga itu bukan mencari sehat aja, mencari ketawa-ketawa sebetulnya. Nah, sebenarnya olahraga juga kan ada hobi olahraga. Kalau dulu ya biasa ya. Kita kan mama terus zaman muda-mudi juga kita kalau cewek itu pasti bergerombol ya, ngegeng-geng gitu kan. Nah, kalau zaman dulu kita berenang. Nah, kalau sekarang nih udah emak-emak, kita bulu tangkis. Iya. Tapi saya baru nyadari ternyata ada passion di masak. Yaitu akhirnya tuh ketika produk ini ada, baru oh iya ya, memang dari dulu saya tuh seneng gitu. yang dimasak ya? Bisa dibilang gitu. Memang unik hobi mereka. Zigzag. Ketika seorang pengusaha mencapai pada titik sukses, banyak dari kita yang penasaran di usia berapa sih dia sukses? Di 2019 itu usia saya masih muda waktu itu, masih kepala 3. Yaps, di usia yang masih muda, ia sudah memulai bisnis ini. Udah kepala 4, Deng. Udah mulai 40-an. Maksudnya di usia kepala 4. Dan dari pertama kali mereka mendirikan si daun sampai bisa berada di titik ini, itu kurang lebih membutuhkan waktu selama... Sekarang udah mau jalan 5 tahun, alhamdulillah. Dari 2019 berarti Oh iya benar, 5 tahun ya. kurang lah ya. Sebetulnya ada kisah unik di balik suksesnya mereka. Yaps, berawal dari kiriman daun singkong sekarung dari orang tua di Padalarang dan di tengah kebingungan mau diapain daun singkong ini ya? Mereka justru menghasilkan sebuah ide brilian dari barang yang murah menjadi produk bernilai ekonomis tinggi. Dan gak berhenti di situ, mereka telah banyak mengikuti kompetisi uji kelayakan dari sebuah produk di berbagai event. Beberapa ada yang memberi penilaian kurang memuaskan, tetapi lebih banyak yang memberikan big appreciation. Hingga kini produk mereka sudah tersebar di berbagai kota seperti di Bali, Medan, Padang, Jambi, Riau, Batam, Pulau Jawa, Jabodetabek, dan tentunya Bandung, Cimahi, dan sekitarnya. Bahkan telah diliput berbagai media mulai dari media lokal, nasional, hingga internasional seperti kreasijabar.id, Detik, Pikiran Rakyat, Transmedia, See Today News Television, dan berbagai media lainnya. Give them big applause. Tapi seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, di mana kesuksesan tidak hanya diraih dengan kemudahan, seringkali melibatkan perjuangan dan rintangan. Lalu, bagaimana dengan si daun sebelum ini? Memang kalau dilihat sekarang kelihatan mulus-mulus aja sebetulnya. Kalau kelihatannya ya, orang lain melihat, si daun, udah ada di sini, udah ini, udah itu orang lihat. Cuman mereka tidak lihat perjuangan yang kita lakukan,
Kadang kita cetak itu sampai jam 2:30 subuh ya, berulang-ulang kali itu. Wah benar-benar sangat inilah kerasa lah. Cuman positifnya kita bisa doa malam ya. Sebelum ada cetakan ini, kita bikin produk itu dulu itu di sepan itu apa sih namanya? Sepan itu dikukus. Udah dikukus, kita nyari wadah yang bentuknya bulatnya gede biar masuk ke dandang. Udah dandang diangkat satu-satu, belum ada jepitan, kerasa itu angin dandang itu. Udah masuk dandang, kering, dijemur di jemuran satu-satu. Kita tinggalin, udah ada di bawah, coba kena angin. Dan ketika ngobrol sama dinas kesehatan, ternyata nggak boleh dijemur itu. Dan setelah selesai dijemur kering, kita ngebulet-buletinnya pakai apa coba? Dulu anak saya itu punya yoyo. Wah ini kayaknya bulatnya bagus nih kalau kita bulet-buletin nih. Dibongkarlah yoyo, dibagi dua. Yoyo plastik berarti kan? Yang besi itu yang gambar ada superhero belakangnya Spiderman dan sebagainya. Dan depannya itu nggak lancip ternyata. Nggak lancip kan susah banget tuh. Satu-satu teplok, diputer, nggak lepas-lepas, maksudnya diangkat belum lepas, puter lagi. Setiap kompetisi itu pasti ada juri-juri killer. Juri-juri yang ngomongnya itu kadang-kadang aduh di apa ya, yang bikin hati itu kalau kita baperan mah udahlah nggak akan bikin gini lagi, udahan lah, sakit hati banget. Tapi kalau kita positif itu masukan yang luar biasa. Malah ada yang bilang juri, gak enak. Kalau kita bikin produk menurut keluarga kita enak, menurut yang lain enak, menurut juri nggak enak, gimana coba hati kita? Buset. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya kita berpikir ulang gimana caranya ini biar lebih menarik lagi. Jangan sampai omong-omong yang menyakitkan ini masuk ke hati, itu aja. Kita semua tahu bahwa hampir setiap hujan deras yang menerjang disertai dengan kemunculan indahnya pelangi. Setiap gelap gulitanya malam, yakin esok cahaya matahari akan menyinari. Asalkan kita tetap sabar dan konsisten bertahan, maka kesuksesan akan kita raih. Seperti kesuksesan yang diraih oleh si Daun saat ini. Ya intinya sih bisnis itu ada dua menurut mentor saya. Satu berproses, dua beresiko. Nah intinya dua itu aja kita harus ya emang ketika belum berhasil ya masih proses kan. Berproses itu juga kita nggak akhirnya diem aja, ya enggak, kita cari tahu dong. Apalagi nih produk kita apa kelemahannya atau apa yang harus lebih di ini lagi. Terus kalau mau nggak tahu ilmunya ya cari, kan kayak gitu. Terus resiko, ya memang pasti bisnis itu pasti ada resiko. Ya walaupun itu kecil besar sama aja ya. Ya intinya gimana caranya resiko itu bisa kita kita bisa minimalisir, kita bisa manage. Karena kita ingin membesarkan produksi kapasitas cuman dengan kondisi barang-barang yang apa adanya, aset mesin apa adanya. Akhirnya nggak bisa ngejar. Akhirnya kita bikin goal nih tahun 2021 itu harus punya investor. Goalnya tercapai ya. Bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli segala macam.